Halo teman-teman, udah lama banget saya nggak bikin video ya, nggak sharing-sharing sama teman-teman karena memang ya sudah lama ya, per berapa bulan yang lalu ya, itu memang sudah keluar dari Geraha Trans ya. Jadi setelah itu memang ya mungkin kalau teman-teman yang enggak ya memang saya nggak ada bikin konten yang seperti biasanya ya, mungkin hanya sisa-sisa mentahan yang di sebelumnya aja ya yang saya upload di channel ini. Tapi kalau untuk channel ini ya tetap masih saya jalanin ya teman-teman, dan ya harapannya sih teman-teman juga tetap masih setia di channel ini ya. Oke. Karena mungkin teman-teman masih banyak yang tanya ya, gimana sih lowongan di ekspedisi itu. Sejauh sepemahaman saya sih bakal saya jelasin mungkin dari apa sih perusahaan logistik ini ya. Perusahaan logistik ini adalah perusahaan yang memang dia berfokus di ekspedisinya aja ya, pemindahan barangnya. Rata-rata kalau di Indonesia itu ya, sejauh yang saya alami gitu ya memang mereka hanya punya armadanya aja. Jarang banget yang punya dia supply chain-nya, kayak ada gudangnya, terus ada yang lain-lain. Itu cuman bisa dihitung jari ya, paling kayak Samudra, paling kayak LJR dia punya gudangnya sendiri. Karena dia buka jasa ekspedisinya sendiri. Jadi dia tuh memang selain ekspedisi ya memang jadi supply chain. Tapi kalau yang kayak SEAL, kayak Geraha ya memang dia transporter ekspedisinya aja, dia tuh cuman punya mobilnya aja kayak gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan kayak gini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin teman-teman bilang ya tiap hari bakal buka terus. Ya memang betul ya, karena selain memang kebutuhan dari armadanya banyak, kayak tiap tahun tuh pasti mereka tuh naik ya. Kayak terakhir kemarin aja di Geraha itu dia 1.200. Nah, sekarang tuh udah mau naik lagi. Kan itu ada yang kekosongan itu yang bakal terus dibuka terus di lowongannya. Makanya kayaknya sih kalau untuk saat ini ya lowongan driver itu pasti ada. Di samping itu ya memang ada yang keluar masuk. Nah, biasanya yang di keluar masuk itu yang masa-masa yang dia dapat proyeknya nggak enak ya, berapa trip ya keluar kayak gitu, nanti mobilnya kosong lagi. Pasti skemanya selalu itu. Karena yang udah betah, yang udah lama, yang udah di situ udah tahu dapat project enak, udah ini ya mereka enggan keluar. Nah, biasanya yang kosong, yang mobil kosong itu ya project ya yang udah pahit lah kalau bahasanya ini. Atau mungkin dia dapat project baru dengan mobil baru, biasanya mereka bakal open position lagi. Nah, dari beberapa perusahaan kita ngomonginnya dari drivernya aja ya. Dari perusahaan itu memang banyak sekali skema-skema. Kalau sejauh ini sih ada yang bener-bener konvensional, sama ada yang udah semi modern. Yang konvensional itu yang kayak gimana sih? Yang ya teman-teman yang biasa saya lakukan itu, kalau menurut pandangan saya sih memang konvensional. Karena kenapa? Karena orang itu lebih banyak jadi referensi teman yang udah tahu kayak ada lowongan di sini, mereka tuh datang bawa berkas terus langsung interview pada hari itu juga. Jadi satu hari itu atau paling lamanya 2 hari itu besoknya udah tahu dia lolos atau enggaknya. Nah, untuk jenis kayak gini tuh relatif lebih mudah sih teman-teman, karena memang kita tuh cuman modal tahu tempatnya aja ya, poolnya misalnya kayak di Geraha nih, kayak di sini di Bogor, di Tangerang, di sini. Jadi kita tuh cuman datang aja di jam kerja ya, di jam kerja datang, nanti tuh dia bakal langsung bikin isi form, terus tes tertulis, tes mengemudi, tes wawancara, dan lain sebagainya. Dia itu lebih mudah karena yang paling penting itu pertama dia harus punya SIM, kedua pernah mengemudi, dan yang ketiga memang ya ada pengalaman. Itu intinya itu aja ya teman-teman.
dan mungkin sama kualifikasi yang dia inginkan. Kayak misalkan dia nggak mau ada bertato karena di beberapa project itu memang nggak boleh, biasanya ada ketentuan kayak gitu. Tapi biasanya relatif lebih mudah lah kalau untuk masuk itu. Yang penting yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman masuk kualifikasi itu ya teman-teman bisa langsung join, bisa langsung dapat unit. Beda lagi teman-teman kalau ngelamarnya ke perusahaan yang semi modern. Semi modern itu kayak gimana sih ya, atau semi corporate lah ya. Jadi memang kalau untuk lowongan walaupun sama-sama mengemudi ya, tapi biasanya skemanya beda. Pertama dia adalah melamarnya itu online itu dalam bentuk bisa form ya, Google Form atau yang lain sebagainya, atau bisa di email ya. Jadi mereka tuh skemanya kayak gitu. Jadi sama aja kayak ngerekrut dari karyawan. Jadi nah kalau untuk level ini tuh memang level medium, jadi memang agak-agak susah, dan semua, saya percaya ya, bukan hal apa-apa ya, nggak semua supir bisa kayak gitu. Mungkin bisa, tapi kayak perlu ada bantuan. Karena memang di samping itu harus menyiapkan berkas kayak ada CV. Ya, CV itu daftar apa ya, riwayat hidup kita lah, secara ininya ada biodata kita, ada terakhir kerja, dan lain sebagainya. Terus ada pemberkasan yang lain, bahkan kayak perintilan surat sehat, bener-bener kayak dicek yang ada sakit apa, harus di rumah sakit mana, harus tes ininya kayak gitu, itu harus ada. Bahkan harus ada melampirkan berkas-berkas yang lain kayak gitu. Nah biasanya kalau untuk jenis pekerjaan itu banyak ya, kayak driver tambang lebih banyak kayak gini skemanya, semi corporate lah mungkin. Terus kayak driver busway sama driver yang lain juga, beberapa sih perusahaan yang memang skemanya beda, itu biasanya kayak gitu. Nah bedanya apa sih? Biasanya kalau yang udah semi begini ya, yang semi formal lah, semi ini, dia gajinya itu selain borongan habis, dia dapat bulanan. Jadi selain uang kayak biasa, dapat ada bulanan kayak umumnya pada corporate pada umumnya lah, kayak teman-teman yang lain ngelamar di perusahaan biasa. Dan lebih selektif dia, karena memang kurang berkas satu, kurang ini satu ya, mereka nggak mau. Beda lagi yang tadi konvensional. Kalau konvensional misalkan dia nggak bisa atau kurang di dalam hal ini, tapi masih bisa nih, masih ini ya, itu masih masuk ya. Sebenarnya cuman bedanya itu aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia rasa pengen lebih cepat ya masuk itu. Ada plus minusnya juga di setiap perusahaan ya, kayak yang dari segi konvensional sama yang semi itu memang ada letak perbedaannya gitu. Kayak dari perusahaan ini tuh ya memang dia lebih ketat, lebih harus diatur. Kalau yang konvensional itu ya memang dibebaskan kayak gitu, yang penting barang sampai ke tempat tujuan. Dan memang untuk aturan-aturan juga nggak terlalu kaku, beda sama yang di yang semi corporate itu, yang perusahaan-perusahaan itu. Nah paling itu aja ya teman-teman yang bisa saya sharing untuk hari ini ya teman-teman. Kalau memang ada yang berniat ya, bahkan di kolom komentar saya ini masih ada yang kayak belum pernah nyopir, atau teman-teman yang belum bisa nyopir sama sekali, itu gimana sih? Saya sih bukan sopir ya, tapi sejauh ini hal yang paling baik ya, hal yang paling bagus untuk teman-teman lakukan adalah cari temennya yang bisa nyopir. Ngenekin dulu berapa bulan, udah tahu, udah familiar, baru ngelamar. Karena kalau ujuk-ujuk langsung ngelamar itu nggak bisa ya. Memang beberapa perusahaan nggak mau ngambil resiko, tapi ya ada juga sih yang biasanya masuk ke situ tuh jadi connect. Dari connect itu nanti di tahap-tahap jadi bisa belajar sampai dia bawa mobil sendiri. Tapi itu jarang banget. Rata-rata ya dia maunya yang udah jadi, yang udah bisa. Biasanya begitu. Tinggal perusahaan tuh tinggal moles-moles dikit lah, tinggal ngasih arahan dikit, dia tahu sendiri kayak gitu ya.
Jadi sebenarnya kalau untuk pekerjaan itu pilihan ya teman-teman, dan kalau teman-teman mau masuk ke perusahaan, mau kemanapun itu, ya yang tadi saya bilang, ya ada beberapa perusahaan yang memang harus datang langsung, ada yang harus melamar kayak gitu. Teman-teman bisanya di mana, teman-teman cocoknya di mana, ya itu aja yang dijalanin kayak gitu. Oke teman-teman, ya paling itu aja untuk saat ini. Terima kasih yang sudah nonton. Ya mungkin kedepannya saya bakal ngobrol banyak lebih gini aja kali ya, karena memang nggak di ekspedisi lagi ya. Tapi ya semoga aja channel ini tetap bermanfaat buat teman-teman. Bye.